makan ini, Pak. Nek pinggir ratan. Waduh. Makan ini, Pak. Di Jepang nih guys, ikannya gede-gede ya. Ayo, Pak, Pak, pangan. Iya. Oh, tidak Pak RT ini kita dipangan, Pak. Waduh, Pak RT yang ngasih tuh. Makan. Tapi udah masuk wajan. Betul. Apalagi gede-gede gitu ya guys. Kamu hidup di Jepang, weh. Kamu hidup di Indonesia. Bukan zaman Pak Soeharto lagi, zaman sekarang Pak Prabowo pun. Kamu hilang, diculik sama bocil-bocil yang sudah berpengalaman dalam masalah perikanan dan perkalian. Dan lagi kamu diculik tapi kamu langsung disantap oleh Sunan Jogo Kali. Waduh, ngeri-ngeri. Gokil banget ya guys. Ikan-ikan di Jepang itu segede itu loh. Dan uniknya yang jadi pertanyaan itu emang di daerah Jepang sana atau orang-orang Jepang sana itu nggak ada yang suka ikan atau gimana ya guys? Padahal ikannya sampai gede-gede gitu. Itu kan menunjukkan kalau ikan itu nggak pernah dipancing ya atau nggak pernah diambil. Coba di Indonesia, wah udah habis tuh. Apalagi era sekarang ya guys. Di mana-mana kalau gue jalan itu di setiap sungai pasti ada orang mancing. Wah bisa habis dah pokoknya. Suami Jepang nyobain ikan nila bakar. Hai, ikan bakarnya. Ada sambelnya cuy. Yakin dia suka pedes? Hai. Woi, suka dia ya. Teru apa? Ikan. Wih. Enggak apa, Pak. Enak sekali. Gue kira orang Jepang itu nggak ada yang mau sama ikan. Ternyata ini mau loh guys. Dan anehnya juga, padahal pedes loh. Banyak sambelnya itu kan ya, taburan-taburan sambel. Dan tetap suka. Dan yang lebih uniknya nih ya, kayaknya itu istrinya atau pasangannya dia itu orang Indonesia. Sehingga cara makannya dia kayak mirip banget dengan orang Indonesia. Tuh lihat pakai tangan loh, nggak pakai sendok. Ya ampun, seberpengaruh itu loh Indonesia. Wow. Gila, gede banget ikannya guys. Gak kebayang tarikannya tuh gimana gitu loh. Itu kalau misal kata ikannya pas masih hidup tuh guys. Kalau misal kata buka mulut, wah bisa habis tuh ya orangnya. Gedean ikannya daripada orangnya loh. Oh my god, gokil sih ikan-ikan Jepang. Japan, nice. This is Banyak juga loh ternyata orang mancing di sana ya. Gue kira nggak ada yang mau. Selamat pagi Bray, selamat pagi cuy. Sunrise untuk hari ini so beautiful. Apakah berdampak ini ya pengaruh Indonesia? Gue kira tadi yang kita lihat bareng-bareng itu di Jepang itu banyak ikan di sungai-sungainya itu kan gede-gede lagi ya. Jadi gue pikir orang Jepang nggak suka mancing atau nggak suka ikan. Ternyata akibat banyak warga Indonesia yang ke Jepang, banyak yang suka mancing langsung ya. Mungkin hanya ada di Jepang yang mancing membuat kita kebingungan. Bukan kebingungan karena mencari spotnya, tetapi kebingungan ingin memilih ikan yang mana. Karena di negara ini ada ikan yang hidupnya liar di dalam sungai. Nah, di sini ikan-ikan ini dianggap sebagai hama. Masa iya dianggap hama guys? Ikan sebanyak itu loh mbak. Kalau di sini mah gue udah buka warung makan kali ya sebanyak itu ikannya tuh. Itu mah dijaring aja udah ketangkap semua tuh. Kayaknya kalau misal kata ikan-ikan di sungai kita sebanyak itu nggak bakal ada orang jual ikan deh guys. Daripada mancing mending jaring gak sih tuh ya? Dapat gak nih? Anjir, dapat, cepet banget lagi ya, tuh, gede lagi guys. Wah gokil sih, tinggal nyemplungin, nggak perlu nunggu lama langsung dapet ya. Waduh, kayaknya kalau misal kata di sini, wah bakal satu Indonesia nih kayaknya. Pada suka mancing guys. Oke, Wak, sebenarnya di Jepang itu alat-alat pancing itu murah-murah banget guys. Tapi aku tuh pemula ya, nggak tahu apa-apa guys. Bener, ini aja aku lagi latihan. Aku lihat-lihat di TikTok itu ya, cara nyeting-nyeting kayak gini. Nih, beli ini aja guys, bener real aja. Belinya yang kanan guys, karena rata-rata di Jepang itu orangnya pakainya kidal ya. Aku nggak tahu ya. Ternyata susah guys, bener. Harusnya kiri ya. Nih, aku beli nih. Kidal guys, Shimano Bass X 80. Berapa tuh harganya kira-kira ya? Latihan guys, biar ini loh nggak apa? Benangnya tuh nggak glubet-glubet itu loh. Apa sih backring? Sungainya bersih juga itu guys. Tuh ikannya nih yang hitam-hitam nih guys. Nggak kebayang sih ya gimana caranya mancingnya tuh loh. Nggak perlu pusing-pusing. Dan lebih uniknya lagi nggak bakal digigit nyamuk guys. Kalau misal kata tempatnya kayak gitu. Nggak ada pacet juga. Oh my god. Jalannya juga enak ya kan. Nggak perlu nyebur-nyebur ke sungai. Sungainya bersih. Ikannya banyak melimpah. Dan itu katanya murah-murah. Tapi nggak dikasih tahu ya harga pancing berapa di sana. Coba misal kata murah-murah kan enak ya beli di Jepang dikirim ke Indonesia. Pemancing yang sedang makan mie ini diisengin temennya dengan membuang sebagian mie-nya ke kolam dan hasilnya ikan pun berkumpul dan menyukai mie tersebut. Lalu pemancing itu mencoba memancing dengan menggunakan umpan mie.
Dan akhirnya dia pun dapat strike pertamanya. Gede Ikan banget. ini tidak suka dipancing. Dia lebih suka disuapin langsung. Ya ampun. Dia ini mancing pakai peralatan lengkap, joran mahal, reel keren, semuanya siap tempur. Tiba-tiba datang orang lain cuma bawa kayu, benang, dan umpan sederhana. Iya. Pancingnya ditaruh di sebelah dan langsung strike duluan. Kadang Ya yang bikin ampun. berhasil bukan alat mahalnya, tapi momen dan caranya. Gak kebayang ya guys, sama pop mie loh mau dimakan. Oh my god, udah langsung jadi umpan tuh ya pop mie-nya. Ini malah disuapin. Kalau gua mah udah langsung tak ambil gini ya pakai tangan guys. Apalagi yang pakai kayu tuh. Waduh, yang beli alat mahal-mahal langsung insecure kayaknya tuh ya. Sampai masuk-masuk ya. 上に来たらめっちゃいいとこ出てきた。 Wah, masuk ke rawa-rawa guys. Ini di Jepang ada tempat kayak gitu juga loh ternyata. Ada bulungnya gede-gede juga tuh. Kira-kira dapat nggak nih? Yang jadi pertanyaan apa nggak ada buaya tuh di situ ya? Gak dapat kah atau gimana nih? Ngapain mancing di sungai coba ya guys? Padahal maksudnya sungainya tempatnya kayak gitu loh. Kenapa nggak pas tadi di pinggir jalan itu loh? Dapat kayaknya dia. Wih, kecil sekali. Ya ampun tuh guys. Padahal tadi yang pas di pinggir jalan itu sungainya gede-gede ikannya, tapi malah memilih rawa-rawa kayak gitu. Tapi emang bener sih, bukan ikannya juga yang paling penting, tapi adalah momen prosesnya itu loh yang bikin seru. Gak kebayang deh kalau misal kata di tempat kita di sungai-sungai di Indonesia ikannya sebanyak itu. Kayaknya nggak perlu beli lauk deh beneran deh. Tapi sayangnya ikan-ikan di Indonesia sekecil ini guys, rata-rata ya ikan wader tuh. Khususnya di sungai ya, di garis bawahi dulu. Yang jadi aneh juga tuh kan ikannya gede-gede banget ya. Itu kira-kira makan apa ya? Kan nggak mungkin orang-orang di sana ngasih makan terus-menerus. Apakah ikan-ikan di Indonesia di sungai-sungai itu harus dikasih makan juga supaya bisa gede kayak gitu? Yuk ramein di kolom komentar. Jangan lupa juga kalau kalian suka pembahasan kayak gini, langsung ramein di kolom komen, klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Thank you.